Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan dari kelas 06 TPLM 001. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 6, yaitu dengan judul Teknik Pengkiraan dan Pengukuran Perangkat Lunak. Poin pertamanya itu ada prosedur penilaian DAM, pemrograman estimasi. Ukuran pemrograman agak sulit untuk diputuskan ketika kita membandingkan ukuran pengembangan pemrograman dan pengembangan struktur. Pengembangan struktur agak mudah untuk diputuskan, misalnya dengan batas-batas wilayah, daratan, luas, dan jenis material. Namun untuk pemrograman memerlukan disiplin ilmu yang berbeda, pengukuran pemrograman dan estimasi pemrograman. Untuk dapat menentukan ukuran produk, itu kita harus sesuai dengan apa yang diestimasikan oleh pemrograman. Dalam Kilo Lines of Code (KLOC) atau baris kode pemrograman dalam jumlah besar, jika produk yang kita rakit memiliki interaksi yang umumnya masih mendasar dan hanya memiliki 2 atau 3 lusin garis arah, maka pada saat itu kita membutuhkan lebih sedikit untuk ukuran pemrograman. Kita hanya perlu membuat sedikit dokumentasi khusus dari produk tersebut. Terlebih lagi, sebagai ide, tambahkan komentar pemrograman ke pemrograman sumber kami, sehingga jika produk harus dibuat, kita bisa tahu dalam ukuran apa kita akan melakukan perubahan. Di sini ada poin A, mengatur jadwal tugas. Untuk lebih mengembangkan eksekusi kelompok, penting untuk dipacu berikut poin-poin menarik dalam memberikan inspirasi. Itu pertama ada hibah, ada presentasi, ada pekerjaan yang sebenarnya, ada tugas, kemajuan, dan yang terakhir ada kebebasan untuk memperoleh kemampuan. Baik, kita lanjut. Di sini ada poin B, mengikuti kondisi kerja yang tidak berdaya. Peningkatan jadwal memanfaatkan efek samping dari semua siklus, penggunaan waktu proyek masa lalu untuk memutuskan awal dan akhir tugas. Seringkali ada beberapa siklus dari semua ukuran penggunaan waktu tugas sebelum rencana usaha diselesaikan. Tujuan definitif dari perbaikan jadwal adalah untuk membuat rencana usaha yang masuk akal, yang memberikan premis untuk memeriksa kemajuan proyek untuk pengukuran waktu usaha. Itu untuk poin B. Poin C ada pemeriksaan bahaya. Bahaya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dihindarkan dalam suatu tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia, termasuk latihan proyek, kemajuan, dan proyek pembangunan. Karena dalam setiap gerakan seperti latihan pengembangan harus ada kerentanan yang berbeda. Faktor kerentanan inilah yang pada akhirnya menyebabkan munculnya hazard dalam suatu pergerakan. Bahaya statis, bahaya yang berasal dari masyarakat konstan yang berada dalam harmoni yang stabil. Bahaya statis bisa murni atau spekulatif. Ilustrasi bahaya teori statis. Itu bisa dibilang itu dia bekerja sama dalam ekonomi yang stabil. Dan yang kedua itu bahaya dinamis, bahaya yang muncul karena perubahan di area publik. Bahaya dinamis dapat bersifat murni atau teoretis. Contohnya itu dia ada urbanisasi, pergantian peristiwa secara mekanis, dan perubahan mertua atau perubahan dalam undang-undang tidak resmi. Baik, lanjut kita ada poin 2, peningkatan aplikasi bersama JAD, Joint Application Improvement atau JAD. Adalah strategi pengembangan dewan dan pertemuan klien untuk bekerja sama untuk membuat item. Catatan ini secara eksplisit menyinggung bagaimana pertemuan JAD digunakan dalam siklus hidup item atau SHI dengan tujuan mengawasi persyaratan item. JAD adalah interaksi bersama prasyarat, acara sosial, dan menangani kerusakan dari level terendah. Awal mula pertemuan tidak terjangkau. Selanjutnya pertemuan balapan jarak jauh. Grup JAD terdiri dari perpaduan antara spesialis klien yang berguna hingga pakar kerangka kerja dalam proporsi 2:1 hingga 3:1. Kebutuhan hubungan sosial adalah masalah bawaan yang menyusahkan karena penelitian otak mengkomunikasikan keinginan yang dipertanyakan dalam bahasa yang tidak pasti. Baik, di sini ada poin A, prosedur perbaikan model SDLC, Cascade Model Weeding. Pemrograman adalah bermacam-macam kode dan proyek untuk melakukan eksekusi yang diminta oleh klien. Sementara pemikiran tentang kemajuan pemrograman adalah salah satu tahap konfigurasi kerangka kerja, poin demi poin, atau seluk-beluk dari siklus hidup peningkatan kerangka. Namun dari perspektif yang luas, istilah ini mencakup semua yang diperlukan antara produksi program yang ideal hingga pengenalan produk terakhir, lebih disukai dalam interaksi yang teratur dan terorganisir. Alasan interaksi ini adalah untuk memutuskan situasi dengan rencana usaha, variabel yang dipengaruhi oleh perubahan rencana, memutuskan rencana yang berkembang, dan mengawasi perubahan ketika terjadi. Baik, cukup sekian untuk pembahasan pertemuan 6. Terima kasih.